Halo semua, ada seorang pengunjung yang bernama Daniel Siswanto bertanya, kenapa Tuhan di perjanjian lama begitu kejam, lalu digenapi dengan hukum kasih dalam perjanjian baru? Hal ini kelihatannya seperti Tuhan mengubah sendiri hukumnya. Nah, pertanyaan ini sangat bagus. Tetapi pertanyaan ini biasanya dipakai oleh umat tetangga sebagai pembenaran atas perintah membunuh kafir dalam kurung di medan perang. Surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Selain itu, pertanyaan ini juga biasanya dipakai oleh mereka untuk berkata bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi sebelum saya menjawab hal ini, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu di awal supaya kita paham ya. Hal pertama yang harus dijelaskan adalah apakah Tuhan mereka adalah Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, apa yang mereka katakan itu sebenarnya seperti ini. Kita semua punya satu ibu. Saya punya satu ibu. Kamu juga punya satu ibu kan? Ibu saya matanya 2, telinganya 2, mulutnya 1. Ibu kamu juga matanya 2, telinganya 2, dan mulutnya 1 kan? Ibu saya cantik. Ibu kamu juga cantik kan? Nah, makanya ibu kita sama. Ibu saya adalah ibu kamu. Kamu harus berbakti kepada ibu saya. Tidak ada ibu lain selain Inem. Paham ya? Apa? Nama ibu kamu siapa? Oh bukan, nama ibu kamu itu Inem. Paham gak teman-teman? Jadi jangan ketipu oleh klaim pertama mereka ya. Semua orang punya satu ibu, tetapi bukan berarti ibunya semua orang sama. Banyak orang yang punya satu Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhannya semua orang sama. Oke? Nah, kemudian biasanya mereka akan berusaha bikin kamu bingung dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kamu percaya kepada banyak Tuhan dong? Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan, jadi kamu punya banyak ibu dong? Gimana jawabnya? Ibu di dunia ini memang banyak, tetapi saya hanya punya satu ibu, dan namanya bukan Inem. Tuhan di dunia ini banyak, tetapi saya hanya punya satu Tuhan, dan namanya bukan Allah. Nama Tuhan saya adalah Yahweh. Dan Tuhan saya itu gak pernah ganti nama. Ketika dia turun ke dunia sebagai manusia, dia gak ganti nama. Namanya adalah Yahweh menyelamatkan. Yesus. Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Oke? I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. Perfect. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. Allah mentioned to us in the Quran about His name. And He named Himself, Tabaraka wa Ta'ala, as Allah. And He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran, or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. Jelas ya? Allah punya 99 nama dan tidak satu pun adalah Yahweh. Jadi jelas bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Oke? Nah, mereka akan mengubah cerita dengan ngomong bahwa Allah adalah pencipta yang sebenarnya, bukan Yahweh. Kalau mereka ngomong begitu, yuk kasih lihat ayat ini. Al-Quran surah 51 ayat 56. Sumbernya quran.kemenak.go.id. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah langsung. Jadi aku yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah. Pada ayat itu, Allah mengaku bahwa Dia tidak menciptakan kamu, melainkan agar kamu beribadah kepada Dia. Paham ya? Nah, saya katakan ini di depan, bukan karena saya mau ngomongin agama tetangga ya. Saya cuma mau mencegah tetangga kita itu, supaya mereka nggak nuduh Alkitab palsu,
sambil mencomot ayat Alkitab untuk menambal kitab suci mereka. Oke? Jadi hal pertama yang harus ditegaskan kepada tetangga kita, apabila mereka berkata bahwa Tuhan yang ada di Alkitab itu kejam, adalah membuat garis pemisah yang jelas bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka berbeda. Oke? Kita mulai ya. Nah, apakah Tuhan yang di Alkitab sangat kejam? Oh iya. Loh, katanya Tuhan yang di Alkitab penuh kasih. Iya. Jadi yang mana yang benar? Tuhan itu sangat kejam atau penuh kasih? Tuhan kita itu bukan atau. Tuhan kita itu dan. Bukan sangat kejam atau penuh kasih, tetapi sangat kejam dan penuh kasih. Kok bisa? Bisa karena Tuhan kita itu hidup. Apa buktinya Tuhan kita itu hidup? Buktinya dia bangkit dari kematian. Nah, kita tidak akan bisa mengerti hal ini kalau kita masih berpikiran bahwa Tuhan adalah benda mati. Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Dan inilah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain, umatnya yang kasih aturan buat Tuhannya. Contoh, Tuhannya tetangga kita itu nggak boleh lelah dan nggak boleh tidur. Kalau ketahuan lelah atau tidur, langsung dipecat oleh umatnya. Hebat ya tetangga kita itu. Mereka lebih Tuhan daripada Tuhannya. Mereka yang kasih aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Tuhannya. Kalau Tuhan kita itu beda. Dia mau lelah, dia mau tidur, dia mau makan, mau apapun juga nggak ada yang bisa ngelarang. Dia tidak bisa menyesal dan bisa menyesal. Dia tidak bisa berubah dan bisa berubah. Karena dia hidup. Bukan kita yang kasih aturan kepada Tuhan apa yang boleh, apa yang nggak boleh dia lakukan. Tuhan kita yang kasih kita aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu sebabnya dalam Ayub 28 ayat 28, Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, Amsal 15 ayat 33, Yesaya 33 ayat 6, berkata bahwa takut kepada Tuhan adalah hikmat. Bilangan 14 ayat 18 berkata, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mengerikannya Tuhan yang di Alkitab, Tuhan penuh kasih yang sangat kejam. Tuhan yang mengampuni kesalahan tapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Sekali lagi ya, kita nggak bisa ngerti ini apabila kita masih punya pikiran bahwa Tuhan adalah benda mati. Yesaya 64 ayat 8 berkata, Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Artinya, dia mau bikin kita jadi piring atau mau bikin kita jadi pispot, kita nggak bisa ngebantah. Tapi, hubungan kita bukan pencipta dan ciptaan doang. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan anak dan bapa. Nah, coba kita ingat-ingat ketika kita masih kecil. Ketika kita masih TK. Apakah ketika kita masih TK kita mengerti apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Kenapa ya? Kok saya nggak dikasih main pisau? Kenapa ya? Kok saya diomelin? Kita nggak ngerti kan waktu kita masih kecil? Setelah dewasa, kita baru mengerti dan bersyukur. Dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita mendidik kita untuk kebaikan kita. Nah, setelah kita dewasa, apakah kita masih tetap dilarang pegang pisau oleh orang tua kita? Enggak kan? Semakin kita dewasa, hubungan orang tua anak juga nggak sekaku itu kan? Kadang malah udah seperti sahabat. Apakah ini artinya orang tua kita berubah? Dulu masih kecil orang tua kita kejam.
Sekarang udah dewasa, orang tua kita udah gak kejam lagi, udah jadi baik. Iya dan enggak. Di mata orang tua kita tetap anak. Oke? Seperti orang tua kita yang bukan benda mati, begitu juga Tuhan. Kalau kita belum bisa memahami orang tua kita nggak mungkin bisa memahami Tuhan yang ada di Alkitab. Dan yang lebih penting daripada memahami adalah mengenal. Kita belum tentu bisa memahami orang tua kita, tapi kita pasti bisa mengenali orang tua kita. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Nah, sekarang kita tes yuk, apakah kamu kenal suara Tuhan? Kita dengerin ini ya. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Nah, gimana? Menurut kamu Tuhannya orang itu sama gak dengan Tuhannya yang ada di Alkitab? Kalau kamu bilang sama atau kamu gak tahu, saya pastikan kamu bukan anak Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau kamu anak Tuhan, anak Bapa yang ada di Alkitab, kamu pasti langsung tahu bahwa Tuhannya orang itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Kenapa bisa tahu? Karena kenal. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan Amalek yang dibantai total dan lain-lainnya? Begini, kita bisa lihat di dalam sejarah Israel bahwa Tuhan menghajar Israel secara luar biasa kejam. Israel adalah anak Tuhan sebelum kita, sebelum Kristen. Jika Tuhan bisa begitu teganya menghajar Israel, Tuhan juga bisa begitu teganya menghajar kita yang Kristen. Jika Tuhan bisa begitu teganya menghajar anak-anaknya, apalagi yang bukan anak-anaknya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu memberikan peringatan. Ini bisa kita lihat contohnya pada cerita Sodom Gomora dan Niniwe. Sodom dan Gomora diberi peringatan tapi tidak bertobat. Mereka habis binasa. Niniwe diberi peringatan dan bertobat. Mereka nggak jadi dibinasakan. Sekarang bagaimana dengan Amalek? Amalek adalah cucu Esau. Esau adalah abangnya Israel. Jadi Amalek sebenarnya masih punya hubungan saudara dengan Israel. Di dalam Ulangan 17, diceritakan bahwa bangsa Amalek menyerang Israel tanpa sebab ketika Israel baru keluar dari perbudakan Mesir dan berputar-putar di padang gurun. Ketika itu, Tuhan memberikan banyak mujizat bagi umat Israel. Mujizat yang paling dekat dengan peristiwa itu adalah Tuhan menurunkan mana dari langit untuk dimakan oleh bangsa Israel. Jadi orang-orang Amalek ini melihat mujizat-mujizat Tuhan, tapi mereka sama sekali nggak takut kepada Tuhannya orang Israel. Kemudian diceritakan di situ bahwa Yosua akhirnya mengalahkan Amalek, dan di dalam Keluaran 17 ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Kemudian Musa memerintahkan di dalam Ulangan 25 ayat 19, "Maka apabila Tuhan sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu untuk dimiliki sebagai pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa." Nah, apakah orang Amalek menjadi takut dan bertobat? Enggak. Di dalam Bilangan 14 ayat 45, bangsa Amalek kembali menyerang Israel tanpa sebab. Ketika orang Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, pada zaman hakim-hakim, bangsa Amalek kembali menyerang Israel. Itu sebabnya Samuel menyuruh Saul untuk membasmi semua Amalek,
termasuk bayi dan binatang. Kejam ya? Iya, makanya jangan macam-macam sama Tuhannya orang Israel. Nah, sekarang orang Israel sudah kembali ke tanah perjanjian. Dan saya udah mengangkat topik gerakan Messianic Jews. Apa itu gerakan Messianic Jews? Messianic Jews adalah gerakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Orang-orang Israel ini sudah kembali dari pembuangan karena mereka sudah kembali kepada Tuhan mereka. Dan kalau teman-teman perhatikan satu lagu yang saya angkat berjudul Nama Yesus, Et Shem Yeshua. Lagu itu dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi Mesianik. Dan di dalam lagu itu mereka mengumumkan bahwa Yeshua adalah Tuhan leluhur mereka. Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Sekarang ini kita adalah saksi mata bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi saudara sedarah kita dari Yesus yang keturunan Yahudi. Begitu banyak negara-negara yang ingin memusnahkan Israel tapi nggak bisa. Dan kita ini yang Kristen adalah penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sekarang ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dan tetangga kita akan menganggapnya Dajjal yang harus diperangi. Nah, jadi apakah Yesus adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama? Sama sekali enggak. Yesus tetap adalah Tuhan penuh kasih yang sangat kejam. Tuhannya orang Israel yang ada di perjanjian lama. Di dalam Matius 12 ayat 30, Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Dan dia sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada yang tidak mau bertobat, bahwa dia akan membuang mereka ke dalam lautan api abadi. Oke? Paham ya? Tuhan yang ada di perjanjian lama adalah Tuhan yang sangat kejam dan penuh kasih. Begitu juga Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang sangat kejam dan penuh kasih. Karena Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Tuhan yang sama. Dia nggak ganti nama dan nggak ganti kepribadian. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan karena darah Tuhan. Jadi, kita semua harus takut kepada Tuhan. Dan itu adalah hikmat. Nah, sebelum saya menutup video ini, kalau ada teman-teman muslim yang masih mendengar, saya mau kasih info ya. Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan Tuhannya Israel. Dan Dajjal yang kamu disuruh untuk perangi itu adalah Tuhannya Israel. Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi terserah kamu ya. Kamu pikir baik-baik sebelum terlambat. Kamu mau berada di sisinya Tuhan yang menjanjikan kamu 72 bidadari itu, atau berada di sisinya Tuhan Israel yang ada di Alkitab? Oke? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhannya Israel memberkati kita semua yang percaya kepadanya. Sakalo
suka sekoloma-loma ikalo kau kuani kawai yo kuani kawai iyo sarani kawai tata nakondra bosana tamata senang sinilingan sarani kawai yo kuani kawai tata sarani kawai tata nakondra bosana tamata senang sinilingan sarani kawai tata ya kiri toso na meiulu ni manua na toso bota butuki wasa kami tundro sana bakamo tawalengaena iyo toso mera toso na meiulu ni manua na toso bota butuki wasa kami tundro sana bakamo tawalengaena speak to your mountains. Oh, metabutuki wasa kamelutu romusan rakambao. How many of you? Let's move the mountains. Toso yo, toso mera toso. Nabeiulu ni banua mera toso. Metabutuki wasa kamelutu romusan rakambao alengaena. Oh, sakalo suka sekoloma-loma menikalo kau sakalo Oku sarangan suka sekoloma-loma menikalo kau sarangan suka Oku sarangan suka sekoloma-loma menikalo kau sarang suka sekoloma-loma di kalau kau